Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Adada khalqik wa ridaka nafsik wa zinata arsik wa midada kalimatik. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha wa minha rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa fi ayatil ukhra ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man kana fi ahlil jannah yusiru bi amalihi ahlil jannah wa man kana fi ahlin nar yusiru bi amalihi ahlin nar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat, insyaallah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan sepatutnya kita bersyukur kepada Allah karena nikmat yang begitu banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tidak mampu kita akan hitung nikmat-nikmat Allah. Salah satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat Islam. Setelah kita memeluk agama Islam, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tapi kekuatan kita umat Islam dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu agama yang diridhai oleh Allah kecuali Islam. Inna dina indallahil Islam. Salawat teriring serta salam kita curahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah nanti fi yaumil qiyamah kita bisa mendapatkan syafaatul uzma dari beliau dan berbaris bersama beliau. Khatib pada hari ini akan menyampaikan satu tema dengan judul yaitu pemimpin yang dirindukan oleh rakyatnya. Kita melihat tertariknya saya membawakan tema ini karena melihat di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullah. Kata Nabi ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah. Yauma la dillu illa dillu. Tidak ada satu naungan pada saat itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan ini urutannya yang paling pertama adalah al-imamul adil. Kenapa Nabi memberikan itu di judul yang urutannya pertama? Karena begitu besarnya tanggung jawab seorang pemimpin yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlaku adil. Kita ingat satu kasus yang terjadi di zaman sahabat Nabi yang ikut berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang sahabat yang sangat dekat dengan para sahabat yang lainnya, Amr bin As. Ketika Khalifah Umar Ibnul Khattab diangkat menjadi khalifah setelah wafatnya Abu Bakar, beliau mengutus Amr bin As untuk menjadi seorang gubernur di Mesir. Setelah diangkat disumpah oleh Umar Ibn Khattab, berangkatlah Amr bin As ke Mesir. Tinggal di sebuah istana di Mesir. Istana cukup megah.
Karena pada saat itu kemajuan Islam terjadi di kota Mesir. Dari peninggalan-peninggalan terdahulunya. Kemudian Amr bin As melihat istananya yang begitu megah. Dia ingin punya niat. Di sebelah dari istana, tidak jauh jaraknya dari istana, ada sebuah gubuk. Gubuk yang tidak membuat pemandangan istana menjadi indah. Tidak eloknya istana. Amr bin As memanggil semua orang-orang yang ada, yang ikut menjadi pengawal-pengawal beliau. Dia sampaikan hajatnya kepada pengawal-pengawalnya. Dia katakan, wahai pengawal-pengawalku, ketahuilah, aku ingin meluaskan tempat ini sebagai istanaku, dan aku akan bangun sebuah masjid yang megah, yang tidak kalah dengan istana yang aku tempati ini. Namun di masjid yang megah itu ada berdiri sebuah bangunan yang tidak bagus tampaknya dan tidak elok rupanya. Aku ingin bebaskan bangunan itu untuk perluasan pembangunan masjid. Niat Amr bin As ini diterima oleh orang-orang yang ada di istananya. Kemudian dia datangi rumah itu, ternyata rumah itu milik seorang Yahudi dari Bani Qainuqa yang tinggal di Mesir. Yahudi tersebut didatangi oleh pengawal-pengawal Amr bin As, mengatakan, wahai tuan, kau dipanggil oleh tuan Gubernur Amr bin As untuk datang ke istana. Dia punya keinginan akan disampaikan hajatnya di hadapanmu. Kemudian datanglah orang Yahudi tadi. Dia datang kepada Amr bin As, memenuhi panggilan seorang gubernur. Amr bin As menyampaikan hajatnya, wahai Yahudi, aku ingin membangun sebuah masjid yang megah di samping istanaku. Dan kebetulan masjid itu kalau aku bangun di atas mengenai tanah yang engkau tempati saat ini, maka aku akan membuat ganti rugi. Kepada bangunan itu akan aku ambil untuk perluasan masjid. Dijawab oleh Yahudi tadi, wahai Tuan Gubernur, berapapun yang ingin engkau bayar, aku tidak punya keinginan karena itu peninggalan dari orang tuaku. Dan itulah satu-satunya tempat yang aku tempati karena mengenang jasa dari kedua orang tuaku. Maka pergilah Yahudi meninggalkan seorang gubernur Amr bin As. Dengan indahnya pemikirannya Amr bin As, karena dia tahu bahwa niatnya untuk membangun sebuah rumah Allah yang tidak ada yang lebih tinggi dari rumah Allah. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Makmurkanlah rumahku. Kemudian dipanggil pengawal-pengawal istana untuk menghancurkan bangunan tadi. Karena sudah ada niat dari Amr bin As mengganti rugi, dia tidak mau. Dipindahkan pun juga tidak ingin. Maka Amr bin As ambil langkah secara sporadis untuk melakukan satu tindakan, menghancurkan rumahnya Yahudi. Yahudi tidak bisa berbuat apa-apa karena dilakukan oleh seorang pemimpin pada saat itu di negerinya. Dia diam, 1000 bahasa, hanya menangis yang bisa dia lakukan. Tiba-tiba datang seorang muslim berkata kepada si orang Yahudi tadi, wahai Tuan, apakah engkau menangis ini karena engkau tidak suka tempatmu diambil oleh Tuan Gubernur itu Amr bin As? Naam, aku tidak inginkan tempatku untuk digusur. Demikian apapun yang dia akan berikan kepadaku, tidak akan aku ridha. Kemudian kata ini tadi muslim berkata kepada si Yahudi, wahai Tuan, ada satu yang bisa menyelesaikan masalahmu, yaitu Amirul Mukminin Umar ibn Khattab di Madinah. Apakah dia bisa membantu aku untuk menyelesaikan masalahku dengan seorang gubernur ini? Dia katakan bisa. Engkau minta keadilan kepada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Berangkat si Yahudi dengan singkat ceritanya sampai di hadapan Umar ibn Khattab di Madinah. Setelah sampai di Madinah dia berkata, wahai Tuan, tunjukkanlah aku tempat di mana orang yang bernama Umar ibn Khattab Amirul Mukminin. Dia seorang pemimpin. Mana istananya Amirul Mukminin? Dia katakan, kata Amirul Mukminin di depannya,
Tahukah engkau istananya Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab di atas lumpur. Pengawalnya adalah janda dan orang-orang miskin serta anak yatim. Pakaian yang digunakan oleh Umar Ibn Khattab itu adalah iman dan takwa. Lantas tunjukkan kepadaku di mana rumahnya. Di depanmu ada ini. Inilah Umar Ibn Khattab. Kaget ini Yahudi menyaksikan. Begitu terperanjatnya dia melihat sosok seorang pemimpin besar yang diagung-agungkan oleh orang-orang di negeri Arab pada saat itu. Potongannya semacam itu. Bahkan diceritakan dalam riwayat. Tambalan gamisnya Umar Ibn Khattab ada 16 tambalan. Kemudian dia katakan, apa tujuanmu untuk bertemu dengan Umar Ibn Khattab? Dia bilang, aku minta keadilan wahai Tuan Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab. Keadilan apa yang kau inginkan? Aku punya tempat di Mesir. Yang tempat ini sekarang diambil oleh seorang gubernur yang diangkat oleh engkau menjadi Amirul Mukminin di sana. Menjadi pemimpin di negeriku. Dia gusur tempatku. Sedangkan aku sekarang sudah tidak punya tempat. Dengan alasan untuk membangun sebuah masjid rumah Allah. Aku tidak ridho wahai Tuan. Apa kata Umar Ibn Khattab? Mari. Engkau ikut makan bersamaku. Di tengah-tengah mereka sedang menyantap makanan. Selesai si Yahudi makan. Dikatakan oleh Umar Ibn Khattab, ambil di tempat sampah itu, carilah tulang di tempat itu. Dicari oleh si Yahudi tadi. Setelah dicari, diantarkan di depan Umar Ibn Khattab. Dia ambil pedangnya yang begitu tajam. Dia belah itu tulang. Bungkus dengan kain putih. Berikan kepada Tuan Amr bin As di negerimu. Si Yahudi tidak bisa berbicara. Dia ikuti apa yang diinginkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Berangkat dia. Tapi dengan hati yang sangat ragu. Sampai di hadapan Amr bin As. Dia berikan ini tulang. Ternyata tulang itu digaris. Dengan garisan yang sangat lurus. Diminta. Amr bin As melihat apa yang dibawa oleh Yahudi tadi. Gemetar badannya. Berkeringat keluar dari bercucuran dari atas kepalanya. Sampai sekujur badannya. Jenggotnya pun ikut basah. Dia katakan. Si Yahudi tidak bisa berbicara apa-apa pada saat itu. Dia heran melihat seorang pemimpin gubernur Amr bin As yang begitu gagahnya kemarin menyampaikan hajatnya di hadapanku. Tapi hari ini dia lunglai, lemas, tidak berdaya apa-apa. Dia tidak bisa berkata apa-apa, bahkan berkeringat dan gemetar badannya. Yahudi bertanya, malak ya Amr bin As, apa yang terjadi kepada engkau? Engkau tidak tahu apa yang aku terima sekarang yang engkau bawa dari Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab. Ini adalah sebuah tulang. Satu pertanda aku dipinta oleh Umar bin Khattab untuk melakukan satu keadilan ketika aku memimpin satu negeri ini. Kalau seandainya aku tidak tegakkan keadilan, bukan cuman hanya orang-orang yang ada di Mesir. Umar Ibn Khattab akan datang di hadapanku dan aku akan ditebas leherku oleh dia. Kalau tidak bisa melaksanakan keadilan untuk rakyatku. Demikianlah. Begitu indahnya Islam mengajarkan tentang bagaimana keadilan. Pantas kalau Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa di hadisnya yang 7 orang golongan itu diletakkan di paling pertama. Karena tanggung jawabnya seorang pemimpin sangat besar. Nanti di padang mahsyar. Seorang pemimpin di padang mahsyar ini. Padang mahsyar itu tempat berkumpul. Padang artinya kumpul. Mahsyar itu lapangan luas. Padang tempat kumpul artinya tempat kumpulnya masyarakat manusia min awal wal akhir nanti. Manusia dari pertama sampai nanti hari kiamat yang lahir akan kumpul semua di padang mahsyar. Di situ diceritakan dalam riwayat bahwa matahari pada saat itu sejengkal jaraknya dengan kepala manusia. Ada yang keringatnya sampai semata kakinya, ada yang sampai sebetisnya, ada yang sampai selututnya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Begitulah keadaan pada saat itu. Tidak ada naungan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali 7 golongan yang diperintah oleh Allah dan harus kita jaga. Demikianlah apa yang saya sampaikan ini, semoga bermanfaat buat kita semua dan ini menjadi teguran apabila seorang pemimpin tidak melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia pimpin, dia akan mendapatkan nanti di yaumil qiyamah ketika berbaris manusia membutuhkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menaungi seorang pemimpin yang tidak adil, bahkan pemimpin yang zalim.
Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gisaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar tentang bagaimana bahayanya, saya ada satu kisah ketika Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab menjadi Amirul Mukminin di Madinah. Saat itu beliau lagi inspeksi menegakkan nahi mungkar. Amar ma'ruf sudah berjalan di kota Madinah. Nahi mungkar pun juga demikian. Satu ketika Umar Ibn Khattab dia sampai di sebuah rumah. Di dalam sebuah rumah ini ada seorang pemuda. Yang pemuda sedang meminum minuman keras. Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab dia masuk ke dalam rumah tanpa diketahui oleh si pemilik rumahnya. Si pemuda tadi ditangkap. Ketika ditangkap oleh Amirul Mukminin, dia terperanjat. Dia berkata kepada Umar Ibn Khattab, "Wahai Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab, aku melakukan ini, aku tahu kesalahannya. Karena aku meminum minuman keras, hukum sudah ada di negeri ini. Tapi perlu engkau ketahui, wahai Umar Ibn Khattab, aku punya satu kesalahan, tapi engkau sebagai pemimpin ada 3 kesalahan." Kata Umar Ibn Khattab, "Apa kesalahanku?" Si pemuda tadi dengan mengatakan, "Ya Umar Ibn Khattab, bukankah engkau tahu di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tajassasu. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengintip-ngintip atau mengintai-intai." Itu Allah yang berfirman, wahai Umar Ibn Khattab. Sumaman, apalagi dosaku? Yang kau katakan 3. Yang kedua, dalam Al-Quran Allah Subhanahu berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tadkhulu buyutakum ghaira buyutikum hatta ta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai Umar, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau masuk ke dalam sebuah rumah yang bukan rumahmu. Hatta ta'nisu wa tusallimu, sampai si pemilik rumahnya itu mengucapkan, engkau mengucapkan salam, dan yang memiliki rumahnya menjawab salammu. Umar terdiam. Lantas yang ketiga apa kesalahan? Kata ini pemuda tadi, engkau punya kesalahan yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu min babuh. Wahai Umar Ibn Khattab, diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam rumah lewat pintu, bukan lewat jendela. Umar tertunduk. Pada saat itu dia seorang pemimpin, ditegur oleh orang yang saat itu melakukan kesalahan kepada Umar Ibn Khattab dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar tidak pernah marah. Dia katakan, betul wahai pemuda, aku punya kesalahan 3, engkau punya kesalahan 1. Lantas apa yang kau inginkan dari aku? Wahai Umar Ibn Khattab, engkau punya kesalahan 3 karena dosamu pribadi. Tapi aku punya kesalahan 1, dosaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantas kalau saat ini engkau hukum aku, wahai Umar Ibn Khattab. Bukannya pada saat itu Umar marah ketika ditegur oleh rakyatnya. Kenapa? Karena Umar pada saat itu dia memimpin rakyatnya penuh dengan rahmatnya kepada yang dia pimpin. Bukan dengan kesombongan, dengan kecongkakan, dengan segala macam bentuknya. Kezoliman-kezoliman. Bahkan kita lihat saat ini, terzolimi adalah seorang ulama. Al-ulama warisatul anbiya. Nabi Muhammad SAW, saya ingatkan dalam khutbah ini. Ketika Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam waktu Isra wal Mi'raj, ditanya, kaif min ummatu ya Muhammad, bagaimana keadaan ulama dari umatmu? Faqala Nabi SAW berkata, al ulama min ummati ka anbiya min bani Israel. Ulama dari umatku
wahai Musa, ketahuilah mereka sama dengan para anbiya dari Bani Israel. Kalau satu Musa berteman dengan Harun bisa mengalahkan Fir'aun, apakah tidak mungkin ulama-ulama umat Nabi Muhammad bisa minta kepada Allah untuk bisa mengalahkan kezaliman demi kezaliman yang terjadi kepada dirinya. Mudah-mudahan apa yang kita lihat hari ini dan tidak akan terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan semua kita umat Islam betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Yusiku antada'a alaikumul umamu kama tada'a ala qas'atiha. Akan datang satu zaman di mana keadaan umat Islam pada saat itu dikepung dari segala macam penjuru. Dan itu Nabi sudah sampaikan 14 abad yang lalu. Sahabat bertanya, amin killati nahnu ya umayal izin ya Rasul. Apakah jumlah kalian pada saat itu sedikit ya Rasul? La, kata Nabi. Katsir. Jumlah kami pada saat itu kasir. Dan sekarang kita sudah rasakan apa yang terjadi. Kita jumlah yang mayoritas. Demikianlah kondisi kita saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semuanya kepada kita. Apa yang kita inginkan. Hajat-hajat kita menangis di waktu malam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta agar negeri ini menjadi negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Itu harapan kita umat Islam. Dan negeri ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena negeri ini paling banyak orang yang sujud kepada Allah. Lau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fasnahum bima kanu yaksibun. Allah akan cinta kepada negeri ini karena negeri ini masih banyak orang yang sujud kepada Allah di waktu malam. Mereka minta kepada Allah, menangis dan bersujud dengan air mata. Para ulama meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar umat Islam dilepaskan dari kesulitan-kesulitan di negeri ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sahatika wa nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa auladina wa masyayina wa ihwanina fid dini wa ashabina wa liman habbana fika wa liman ahsana ilaina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi kulli makan wa fi biladil muslimina amma. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.